gambar foto ini udah diyakini termasuk sudah masyhur sebagai bentuk terompa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nggak harus Anda pakai di kopiah dan seterusnya, tapi jangan Anda hina. Dikhawatirkan kehinaan Anda itu bersambung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan itu berbahaya atas iman Anda. Ingin mendapatkan informasi eksklusif seputar kegiatan dakwah, jadwal streaming, dan manfaat ilmu dari guru kita Al-Habib Hasan bin Ismail Al-Muhdar? Mari bergabung di grup WhatsApp Ahbabul Mustafa. Segera hubungi admin kami. Ya Habibi ya Muhammad. Assalamualaikum Habib, mohon izin bertanya, bagaimana adab kita kepada gambar terompah Nabi Muhammad SAW yang ada di kaos, lalu yang ada di gantungan kunci atau di gantungan tas begitu Habib. Misalkan kita pakai gantungan tas yang gambar terompahnya, yang ada gambar terompahnya, lalu kita masuk toilet, itu bagaimana Habib? Mohon penjelasannya, terima kasih. Hakada mu'min. Orang mukmin itu apapun yang bersambung dengan Nabi pasti dia cintai dan dia agungkan, apapun. Sehingga banyak kita lihat bentuk terompa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bentuk terompa Rasul. Bahkan sebagian tarekat menjadikan itu simbol, seperti tarekat At-Tijaniyah menjadikan terompa Nabi sebagai simbol mereka. Nah, banyak yang menaruh gambar terompa itu di tempat yang paling mulia, yaitu di kopiah. Kopiah tempat kepala kita. Kalau kita lihat sering sekali kita saksikan Sayyidi Habib Umar di kopiahnya ini, di atasnya ada gambar terompa Rasul sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan terompa Nabi ada di atas kepalaku. Masyaallah, salli wa sallim alaihi wa ala alihi. Itu suatu bentuk ikatan batin kita dengan Rasulullah, tidak ada masalah. Dari segi hukum tidak bisa dikatakan makruh apalagi haram. Tidak bisa dikatakan itu, karena tidak ada larangan. Yang pertama. Yang kedua, masuk dalam ayat Al-Quran, wa may yu'azzim sya'irallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar agama Allah, dan syiar agama Allah yang paling agung adalah Allah Subhanahu wa taala, Al-Khaliq, sang pencipta. Yang kedua, kekasihnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian Al-Quranul Karim dan Ka'bah Musyarrafah dan bulan Ramadan. Ini simbol-simbol agama yang terbesar. Nabi SAW termasuk simbol agama yang terbesar. Maka semua hal yang membuat kita semakin cinta Nabi itu dihimbau dan dianjurkan. Semua hal yang membuat kita semakin mengagungkan Nabi itu adalah sunnah dan ajaran Allah dan ajaran Rasul SAW. Semua hal. Kalau gambar terompa Nabi membuat kita semakin cinta Nabi, membuat kita semakin mengagungkan Rasul SAW, maka itu bagus. Maka itu sunnah. Lil wasail hukmul maqasid. Wasilah itu dihukumi tujuannya. Kalau ini menghasilkan mengagungkan Nabi, dengan terompa kita semakin cinta dan ingat sama Nabi, bisa membuat kita semakin ta'zim kepada Nabi, semakin hormat kepada Nabi, maka itu bagus, itu sunnah. Nah, itu yang pertama. Kemudian tentang ditaruh di mana terompa itu, foto gambar terompa itu, ya tergantung. Yang penting di tempat yang sebagai bentuk penghormatan kita, bentuk keagungan kita, cinta kita kepada Rasulullah. Di kopiah, ya, ada yang ditaruh di dadahnya di sini, dipakai pin. Nah, ada yang ditaruh di foto kitab, di sampul kitab, tempat-tempat yang terhormat. Baik. Tentang ditaruh di kaos dan seterusnya, kita coba lihat. Dengan ditaruh gambar foto Nabi, gambar terompa Nabi itu di kaos, ini bertambah cinta kita kepada Nabi, atau ini mengurangi kecintaan kita kepada Nabi dan tinggi kepada Nabi? Itu urfan, ya. Kita bisa melihat diposisikan di mana itu gambar. Kalau di kaos enggak ada masalah, tapi saya kira kurang pas, ya. Kurang pas. Tapi kalau jauh di kopiah, ini bentuk simbol keagungan, ditaruh di pin,
ditaruh di dada kita. Ini sebagai bentuk keagungan. Di gantungan kunci nggak ada masalah, tapi lebih baik hal itu ditaruh di kopiah, taruh di pin, tempat-tempat yang terhormat gitu, ya. Di sorban, ada sorban gambar terhormat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walhasil di tempat-tempat yang terhormat. Nah, jangan sekali-kali meremehkan ini, menghinakan ini dengan alasan apapun, ya. Jangan. Kalau Anda tidak mau, nggak ada masalah. Tapi jangan Anda hinakan. Ini gambar, foto ini udah diyakini sudah masyhur sebagai bentuk terompa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Enggak harus Anda pakai di kopiah dan seterusnya, tapi jangan Anda hina. Dikhawatirkan kehinaan Anda itu bersambung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan itu berbahaya atas iman Anda. Jadi Habib, intinya mungkin penaruhan logo ini atau bentuk dari trompa ini boleh di mana saja, namun di tempat yang terhormat. Di tempat yang terhormat, ya Habib. Semakin terhormat tempat itu, maka semakin afdal. Lalu bagaimana kalau misalnya terbawa gitu Habib? Dalam artian di saku seperti pin kata Habib barusan, ada di saku terus terbawa ke toilet gitu Habib yang kurang sopan. Nah, kita makruh ya membawa dzikir-dzikir ke dalam kamar mandi. Wa in sahadhamma alai bil yadi. Kalau kita lupa, dikatakan oleh ulama, hendaknya ditutup dengan tangan. Sampai seperti itu sebagai bentuk kehormatan. Apa sih fungsinya tutup dengan tangan? Tidak ada fungsinya. Tapi sunnah untuk dilakukan. Lupa di saku kita ada khulasa madan nabawi. Tutup dengan tangan. Untuk apa? Ini sebagai bentuk bahwa kita menghormati zikir. Tidak ada fungsinya. Apa fungsinya? Ditutupin kenapa? Takut kena hujan? Takut kena air? Enggak ada hubungannya sama air, enggak ada hubungannya sama hujan. Takut kena udara di kamar mandi? Enggak ada. Mas, lakukan itu. Karena ini bentuk penghormatan kita. Nah, dan juga ulama mengatakan bukan hanya zikir, nama-nama Nabi, nama-nama sahabat, nama-nama orang soleh juga jangan dibawa ke kamar mandi. Nah, simbol terompa Nabi ini pun tidak kalah terhormatnya dengan nama-nama para solehin. Dia juga, gambar ini juga terhormat karena hubungannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka lebih baik jangan dibawa ke kamar mandi menurut saya.